Sebenarnya genre saya periang, Mbak. Iya, iya. Nah, tapi kadangkala suasana kebatinan saya muncul membuat saya melo. Oh, Itu kadangkala melihat situasi masyarakat, situasi ketidakadilan, kita melo. Inilah yang membuat saya kagum sama Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Sejauh itu seorang Pak Prabowo tuh bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu, Mbak. Saya ambil kesimpulan saya yang bodoh, jadi saya Pada saat itu. belum. Udah berani saya berjumpai kawan-kawan saya, masa itu ada tempat saya ngumpul di Jalan Pelajar, tempat sahabat saya, Boy Siregar, karena kami sering akrab sama ibunya. Saya singgah ke rumah beliau, ternyata di rumah itu udah ada 8 orang kawan-kawan saya, gabungan saya. Di sana saya dipeluk sama ibu Boy tadi, dengan mengatakan, Lom kamu di antara semua ini cuma kamu yang masuk USU. Loh, saya terkejut ini ibu ini ngejek itu apa? Mungkin masa itu saya hanya coba bertahan. betul. Bagaimana caranya orang tua saya nggak tahu sebenarnya saya kuliah ini macam mana kondisinya. Iya. Kalau di rumah di kampung-kampung saya masuk kategori anak yang bandal. Oh gitu. Iya, kenapa? Terkenal anak bandel lah ya. Kalau kita konsisten, berjuang terus, tanpa putus, yakin pasti terjadi dan tak ada hal yang mungkin tak terjadi. Contoh, siapa yang mengenal dulu Lom Sondo, dan hari ini Lom Sondo adalah seorang wakil bupati Kabupaten Deli Serdang. Oh. Halo sahabat Merah, kembali lagi di podcast Merah Putih Media Indonesia Raya. Dengan saya Ella Pratiwi. Hari ini kita mau memulai podcast yang sangat luar biasa dengan tamu yang sangat spesial dan sangat menginspirasi, khususnya untuk warga Deli Serdang, ya kan? Udah ketebak nih kayaknya siapa bintang tamunya. Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, beri tepuk tangannya dong. Halo Bapak Lom Suwondo. Halo Mbak Ella dan seluruh kawan-kawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Cukup menggairahkan. Wis, cukup menggairahkan. Dari mana nih Pak? Kok bisa sempat nih singgah ke podcast Merah Putih nih? Saya pikir karena kebetulan lewat tidak juga, tapi karena saya sangat rindu dengan Mbak Mira, Mbak Ella dan kawan-kawan, saya singgah. Gitu. Aduh, semakin semangat kita kayaknya podcast hari ini ya. Jadi Pak izin untuk podcast kali ini kita mau mengulik nih ceritanya. Gimana dari kecil masa sekolah sampai Bapak sudah menjadi seorang wakil bupati. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh ya. Oke, kita mulai dari masa kecilnya dulu nih. Ya, di mana nih Pak lahir? Mbak Ella, kebetulan saya ini kan terlahir dari keluarga biasa. Oke. Kakek saya dulu seorang mandor kebun. Nenek saya itu seorang bangsawan Deli, Tengku. Jadi tinggal di kebun ini. Ayah saya itu akhirnya bekerja pindah-pindah. Oke. Di masa-masa kecil, tapi saya ini anak ketujuh dari 7 bersaudara, Mbak. Oh, anak terakhir ya Pak ya? Anak terakhir. Oke. Di masa-masa saya kecil itu, seharusnya kalau anak paling kecil itu kan biasanya manja. Manja, mengke ya Pak. Benar. Dan diayomi sama abang dan kakak. Iya. Justru ini terbalik. Oh gitu. Jadi kehidupan masa-masa kecil saya itu adalah masa-masa yang paling indah bagi saya. Karena di mana saya melihat kelakuan kakak dan abang saya melalui mata saya langsung. Oh. Nah, di mana dulu masa kecil kakak dan abang saya tuh kalau di hari Sabtu sore atau malam Minggu biasa ibu sama ayah saya itu nunggu ini. Nunggu nih. Ini si Anu belum pulang, si B belum pulang, si C belum pulang. Lantas ibu dan sama ayah saya itu saya suruh tidur. Pak, ayah, ibu masuk kamar tidur. Oke. Saya yang jaga. Jadi Bapak nih yang garda terdepan nih untuk Iya. menjaga abang sama kakak. Iya. Terbalik ya Pak ya malahan ya. Aduh. Masa itu tinggal saya buat buku absensi. Oke. Abang satu masuk, dari mana bang saya centang. Sampai yang Bisa terakhir. gitu ya? Iya. Jadi berarti Bapak ini termasuk anak yang aktif ya? Iya. Aktif, pendiam atau justru malah gimana nih dulu Bapak? Ada suasana yang membawa saya harus energi yang dari dalam tuh muncul itu saya riang.
Periang ya anaknya ya. Sebenarnya genre saya periang, Mbak. Iya, iya. Nah, tapi kadangkala suasana kebatinan saya muncul membuat saya melo. Oh, Itu kadangkala melihat situasi masyarakat, situasi ketidakadilan, kita melo. itulah katanya wajah boleh Transformer, hati Hello Kitty. Iya. Iya kan? Kalau saya wajah saya memang serem, Mbak. Oh serem ya? Itu Bapak ya yang bilang. Ya kita masuk ke waktu masa sekolah nih Pak. Ya. Pelajaran apa sih yang paling Bapak sukain dari dulu? Yang jelas pelajaran yang paling saya takuti masa saya sekolah SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu matematika, Mbak. Jadi paling nggak suka nih malahan nih. Paling saya malas mikir. Males mikir matematika. Nah, Kalau yang disukai? justru terbalik nih, Mbak. Ah. Kalau dalam sebuah struktur ilmu pengetahuan, saya mata pelajaran yang saya paling suka itu mikir juga. Tapi mikir ada dua versi nih, Mbak. Mikir eksakta dan mikir non eksakta. Oke. Saya lebih cenderung mikir yang non eksakta, itu melamun, Melamun. filsafat, melakukan sebuah kajian-kajian antraksi berpikir. Oh gitu. Tapi yang non eksakta kalau dibawa ke kajian Matematika. algoritma, ya saya nggak bisa. Nggak sanggup ya. Harus buka tabel nih algoritma. Oke. Jadi dari masa kecilnya, terus sekolahnya sukanya, tidak sukanya matematika, ya kan? Pasti ada sosok yang berpengaruh gitu untuk Bapak dari kecil. Saya Sosok yang paling berpengaruh. sebagai seorang anak pasti tokoh figur saya itu ibu saya. Ibu ya, pasti ya Pak ya. Kenapa harus ibu? Karena memang ibu saya itu punya anak 7. 7. Saya anak paling kecil. Oke. Nah, ibu saya ini mampu meredam di mana kondisi apapun di rumah, ibu saya sangat kuat. Yes. Dan saya yakin ini pasti ibu adalah orang yang paling kuat di bumi ini. Termasuk Mbak Mira mungkin seorang ibu. Iya, saya juga seorang ibu. Jadi apa nih Pak, pengalaman atau kejadian waktu di masa sekolah yang nggak pernah Bapak lupa nih sampai sekarang? Oh gini dia, Mbak. Jadi pernah saya di masa saya sekolah itu saya kelaparan. Kelaparan, saya nggak punya uang. Oke. Dan saya malu mengungkapkan sama kawan-kawan saya nggak punya uang. Kelaparan. Itu Bapak ingat, Bapak kenang kali itu sampai Sampai hari sekarang. ini ya. Nah, justru saya terkejut. Oke. Saya tuh kelaparan nggak punya uang. Jadi pada saat bel berbunyi, seluruh anak-anak sekolah itu, sahabat saya itu harus keluar ruangan berlari mencari menu jajanan yang mereka inginkan dengan uang yang mereka genggam. Mereka mencari. Jadi saya mencermati proses itu dari A sampai Z. Sampai lekukan-lekukan bibir sahabat-sahabat saya itu mengunyah makan itu saya perhatikan benar. Masih ingat kan Masih ya, ingat. Pak ya? Justru inilah yang membuat saya kagum sama Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Sejauh itu seorang Pak Prabowo tuh bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu, Mbak. Bener. Dengan program MBG Dengan sekarang program Pak ya? MBG, Oke. makan bergizi, Mbak. Oke, itu nanti bakalan kita bahas Siap, juga nih, siap. Pak. Jadi sebelum ke sana, berarti kan setelah sekolah lanjut nih Pak kuliah, ya kan? Kuliah ngambil jurusan apa dia, Pak? Nah, ini jurusan ini, Mbak, sebelum ambil ke jurusan, saya itu sekolah itu dulu mama saya. Itu menanamkan saya bagaimana caranya sekolah tidak mengeluarkan biaya besar-besar. Contoh, biaya yang dikeluarkan tuh hanya untuk belajar, uang sekolah, beli buku dan sebagainya. Jadi transport itu kalau bisa jangan keluar lagi. Oke. Lantas skema orang tua saya menyekolahkan saya harus dekat dari lingkungan saya. SD, SMP kalau bisa SMA jalan kaki. Jadi saya sekolah jalan kaki terus, Mbak. Jangan kayak gitu. Dari rumah. Nah, delalanya pada saat saya tuh SMP itu SMA, saya sekolah, saya jalan kaki, Mbak. Dari rumah jalan kurang lebih 3 kilo. Biar hemat ongkos ya, Pak ya? Iya, supaya Nggak keluarkan ongkos ada selisih yang kita Iya, pegang. benar bisa ditabung. Nah, dalam perjalanan ini saya sekolah kadang-kala namanya anak muda, kadang-kadang ada malu, Iya. ada emosi. Jadi perpaduan itu selalu menjadi tarik-menarik dalam sanubari saya. Pergi sekolah, jalan kaki,
dan pulang terik-terik jalan kaki. Jalan kaki. Nah, sehingga saya di sekolah masa itu saya sekolah swasta Mbak, SMA. SMA. Sekolah Taman Siswa Medan. Oh, Tamsis. Lantas sehingga saya menjadi martir, sekolah saya harus berhasil. Alhamdulillah dengan kondisi itu saya bisa masuk ke 3 besar di sekolah saya. Juara. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya pertahankan ini. Lantas kenapa saya harus kuliah? Sebenarnya saya nggak pernah punya cita-cita mau kuliah nih Mbak. Nggak pernah. Tapi karena saya dulu waktu SMA itu selalu dapat juara, pada saat saya ujian akhir SMA, yang biasanya saya 3 besar di sekolah, ini kok 3 besar di belakang. Nah, gitu Pak. Pada saat saya dapat ijazah, nilai murni saya itu sangat rendah. Oh, Sehingga ini menjadi kontradiksi dalam batin. Saya nggak berani keluar, sampai rumah saya diam aja, nggak ngomong sama orang tua, saya ambil celengan saya. Oh, Bapak udah punya celengan sendiri? Udah punya, celengan ayam. Celengan ayam. Saya pecahkan celengan itu isinya 68.000. 68.000. Nah, untuk apa uang itu? Saya membatin ini. Pada saat saya dapat nilai rendah, saya ingin bertanya, sebenarnya saya bodoh atau tidak? Yang biasa saya juara kok ini kok paling belakang. Akhirnya saya ikut ini Mbak, UMPTN. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Yang seugianya kalau nggak ada insiden nilai saya rendah, saya nggak akan mungkin mau kuliah. Pertama saya anak paling kecil. Saya pingin nggak mau kuliah masih itu Mbak. Jadi akhirnya saya ambil itu UMPTN. Saya mata pelajaran yang saya suka itu kan Mbak, saya bilang, eksakta saya kurang. Jadi imajinasi saya ingin saya kembangkan melalui mata pelajaran masa itu saya ambil jurusan sejarah dan arkeologi. Jadi sesuai dengan keinginan Bapak juga ya. Iya. Dan memang itu termasuk mata pelajaran yang Bapak minatin ya. Oke, dari nilai-nilai itu Pak kemudian Bapak bawa nih ke dunia kerja dan politik sampai saat ini ya. Iya Mbak, jadi alhamdulillah kan gini Mbak. Pada saat saya ikut UMPTN, saya sudah berjanji pada diri saya. Saya ikut UMPTN ini untuk mengukur dan menakar kemampuan saya. Apakah saya masuk kategori pemuda yang lemah atau pemuda yang kurang beruntung. Maka pada saat saya membeli formulir, saya ikut ujian saya itu di Yayasan Pendidikan Harapan Jalan Imam Bonjol. Pada saat keluar ujian, ribuan orang udah antri jalan, saya lihat inilah persaingan bertarung saya. Seminggu kemudian pengumuman. Keluar hasil. Ya. Nah, masa itu pengumumannya beli pakai koran. Saya beli koran, Mbak. Saya beli koran. Masa itu memang nggak ada nama saya. Nggak ada. Jadi pada saat saya baca, nama saya nggak ada keluar, saya udah blong hati saya. Ternyata saya memang bodoh. Saya ambil kesimpulan saya memang bodoh, jadi saya blong. Blong. Udah berani saya berjumpai kawan-kawan saya, masa itu ada tempat saya ngumpul di Jalan Pelajar, tempat sahabat saya, Boy Siregar, karena kami sering akrab sama ibunya. Saya singgah ke rumah beliau. Ternyata di rumah itu udah ada 8 orang kawan-kawan saya, gabungan saya. Di sana saya dipeluk sama ibu Boy tadi. Dengan mengatakan, Lom kamu di antara semua ini cuma kamu yang masuk ke USU. Loh, saya terkejut ini ibu ini ngejek itu apa? Padahal tadi Bapak sebelumnya melihat saya baca, hasil nggak ada nama Bapak. Nggak ada. Nggak ada, saya pastikan nggak ada. Nah ternyata saya bilang lagi, saya ulang lagi, kalian mengejek saya, ngolok-ngolok nih. Enggak, ini ibu sahabat saya dekat. Enggak, di antara semuanya cuma kamu yang masuk. Ini kamu lihat, baca nama kamu. Ternyata di koran itu ada. Loh, begitu? Beda cetakan nih? Enggak, gini Bella kan. Di koran yang saya baca dengan koran yang ada di rumah itu ada nama saya. Ternyata masa itu koran yang saya beli itu untuk pengumuman Unimed. Oh gitu. Jadi Bapak melihat, Bapak tesnya ke USU nih. Iya. Tapi Bapak baca pengumuman untuk Unimed. Itulah saking polos dan lugunya saya masa itu. Maaf nih Pak, saya jadi kengkel. Tapi itu jadi hal yang tidak terlupakan ya Pak. Gak lupa, Mbak. Sampai detik ini ya. Jadi saya ternyata masuk nama saya, sehingga saya
berpikir. Ternyata saya mendapatkan sebuah proses marginalisasi dan nilai saya memang mungkin masa itu sebenarnya saya mesti juara. Oke. Akhirnya Tuhan berkehendak lain. Setelah lulus UMPTN, saya nggak daftar ulang, Mbak. Kenapa? Karena ini cuma ujian aja Oke. untuk mengukur dan menakar kemampuan. Iya. Lantas ya saya selalu aja Mbak berjalan. Yang penting udah lolos UMPTN nggak saya ambil. Karena kayak Bapak cuman ngetes, bisa nggak ya aku ya? Gitu ya Pak Iya. ya, saat itu ya. Lantas Nah, setelah 2 hari Oke. minus pendaftaran ulang, kejadian itu minus 10 hari kemudian, minus 2 hari, saya ngomong sama ibu saya, Mak, ternyata anak mama ini nggak sebodoh yang tercatat di ijazah. ijazah. Nah, buktinya saya lolos UMPTN. Loh, kamu lulus PTN? Ya, tapi saya nggak mau kuliah, Mak. Ya. Kenapa? Saya takut duit mama habis. Biaya. Nah, saya takut duit mama habis. Lantas, besoknya pakcik saya jumpain saya. Kamu kenapa nggak kuliah? Nggak mau mendaftar ulang? Saya alasan strategis saya memang nggak mau membuat ibu dan orang tua saya tuh berpikir. Beberapa konsep ditawarkan pakcik saya, akhirnya saya nggak mampu menolak. Pakcik saya tuh meminjamkan duit saya 2 juta rupiah. Oke. Pinjam. Kalau kamu nggak mau dibantu, kamu pinjam duit nih, pakai duit. Akhirnya karena ditawari pinjam, saya ambil, Mbak. Karena judulnya pinjam Pinjam. nih ya Pak ya. Saya daftar PTN hari terakhir. Dengan duit itu saya urus kuliah saya dan saya kuliah akhirnya. Oke. Itulah. Dan bagaimana caranya pas saya kuliah menyelamatkan uang kuliah Biaya dan berjalan lah. mengembalikan duit yang 2 juta tadi, Mbak. Oke. Nah, inilah yang menghantarkan saya berproses menjadi organisasi-organisasi di mahasiswa. Oh, berarti aktif ya Bapak ya selama menjalani perkuliahan ya. Masa Ya, kuliah ya. masa saya kuliah itu, Mbak, saya harus berpikir Oke. siang makan siangnya di mana? Di mana? Duitnya nggak ada. Di mana makan siangnya? Iya. Itulah mikir kan. Makan siang di mana lah, nanti ini cari cara gimana bisa makan siang. Jadi saya harus rajin membaca sebuah teori-teori pendekatan dan psikologi Oke. senior-senior saya. Bagaimana caranya nih senior ini wajah nih, nah ini suka bandari orang. Nah ini agak kejam. Jadi saya harus mampu mendapatkan sebuah buku menaklukkan hati yang kejam, hati yang kira-kira mau profil senior-senior saya. Nah gitulah, Mbak. Pokoknya bagaimana caranya gratis makan lah. Sangat-sangat menginspirasi ya cara Bapak ini untuk kaula muda kayaknya. Tapi itu kan termasuk suatu apa ya Pak, cara kita bertahan untuk sebenarnya kebaikan ya Pak ya ke depannya. Karena kita juga mengerti gimana kondisi ekonomi orang tua ya Pak pada saat itu ya. Berjuang sendiri. Saya kurang lebih 1 semester terdampar. Terdamparnya saya nggak berani pulang, Mbak. Kenapa? Karena takut nanti saya pulang ditanya orang tua kapan tamat kuliah. Oh, gitu. Nah, jadi pergi kuliah dengan duit yang ada kita nggak berani pulang. Selama 1 semester saya mendapatkan harus membaca situasi yang ada di lapangan. Akhirnya mendapatkan inspirasi bagaimana dapat beasiswa, bagaimana menyelamatkan dapat buku sisa dari senior-senior. Saya harus membangun jaringan hubungan baik dengan senior dan kawan-kawan. Alhamdulillah semester 2 fase demi fase itu saya lalui. Akhirnya tamat beasiswanya 4 beasiswa dapat. Wis. Pertanyaannya 4 beasiswa ini dapat karena apa? Dari mana? Bukan karena saya pintar, Jadi karena saya aktif berorganisasi. aktif berorganisasi itulah yang membawa dan membangun Bapak untuk sampai menjadi wakil Bupati Deli Serdang. Berarti bibit-bibitnya kan udah dari kuliah itu udah muncul ya Pak ya? Iya. Berorganisasi, sosial. Benar, Mbak. Jadi ada kalanya dunia yang berat, dunia yang sangat menekan, kita akan melahirkan sebuah bibit yang unggul. Yes, Mungkin masa itu saya hanya coba bertahan. betul. Bagaimana caranya orang tua saya nggak tahu sebenarnya saya kuliah ini macam mana kondisinya. Iya. Kalau di rumah, di kampung-kampung, saya masuk kategori anak yang bandal. Oh gitu. Iya, kenapa? Terkenal anak bandel lah ya. Kenapa? Bandal, saya pergi kuliah tuh bawa tas sandang, sepasang baju udah ada dalam. Dan saya nggak pulang seminggu. Oh, Berarti ini Mbak, kuliah itu apa ini kan itu Mbak. Nah ini tadi Mbak, pokoknya harus bertahan. Saya masuk dalam kategori PGT.
Pikir itu penghuni gelap tetap dari Penghuni kos ke gelap kos, tetap. dari kos ke kos ya itu. Jadi Ada aja peribahasa Bapak dari tadi seperti ya. itu, Mbak. Oke, berarti betul-betul dari dulu udah tercipta nih bibit-bibitnya sampai saat ini menjadi Bapak Wakil Bupati. Nah, jadi Pak udah berlanjut nih sampai saat ini dengan kesibukan yang sudah banyak. Gimana kesehariannya Pak? Pasti berubah kali ya Pak ya. Dari dulu yang mungkin belum menduduki sebagai wakil bupati. Dengan sekarang bagaimana ini Pak? Keseharian Pak Lomlom sebagai wakil bupati Deli Serdang. Nah, tentunya kan mungkin Mbak Ella ada penggalan potongan puzzle yang belum tersambung ini. Nah, Kira-kira pasca next dari mahasiswa kerjanya di mana? oh sebenarnya asik kali cerita ya Pak. Ini 2 jam nggak siap ini sebenarnya ya Pak. Oke kita kupas tuntas nggak apa-apa ya. Habis dari kuliah lanjutlah kita ke pekerjaan lah ya Pak ya. Pekerjaan awal Bapak memulai karir setelah selesai kuliah itu apa nih Pak? Kebetulan kan Mbak, saya pada saat kuliah tuh sebetulnya mata kuliah dan mata pelajaran saya gampang. Berpikir dan semuanya gampang. Tapi pada saat tamat, saya ngelamar kerja tuh susah Mbak. Ngelamar kerja ke sana kemari nggak ada jurusan saya. Ngelamar kerja mau jadi ASN nggak ada jurusannya. Kemana-mana nggak ada. Saya bingung. Akhirnya bertanya di kontradiksi dalam hati. Saya kuliah nih mau jadi apa? Ini mau jadi apa next ini? Lomlum Sondo jurusan historical scientist, jurusan ilmu sejarah. Mau jadi apa? Akhirnya berjalan mengalir dengan sisi-sisi sebagai seorang aktivis, bergaul dan berjuang bersama rakyat. Akhirnya itu tadi Mbak, pada saat reformasi, saya korban kena culik. Saya pernah diculik oleh pasukan khusus, saya 1 bulan di lautan. Iya. Oh iya Pak. Saya Ini diculik. berarti informasi yang baru kali ini Bapak share atau sebelumnya memang sudah Belum pernah? Karena saya malu sebenarnya seorang aktivis diculik, saya malu. Kok bisa diculik aktivis? Tapi itu kejadiannya benar. Saya diculik dengan 15 orang sahabat saya, itu dibawa di atas kapal oleh tim marinir dan di atas laut itu hampir 1 bulan 3 kali ganti kapal. Aduh. Udah sampai segitu Mbak. Udah Kita dari segitu ya? pertama kita tidak punya pemikiran negatif, akhirnya udah sebulan mikirnya negatif nih. Ini Pada saat itu mikir apa nih Pak? mau dilempar kemana? Oke. Di lautan. Iya. Nah akhirnya di situ di lautan itu membawa kesadaran bagi saya Mbak. Ternyata krisis masyarakat dan kondisi internal bangsa kita, kalau kita ribut, terprovokasi dan akhirnya selalu membuat demonstrasi di mana-mana, yang mungkin bisa berdampak pada saat pemerintahan low power untuk mengendalikan masyarakat yang ada, maka seluruh pasukan dunia itu yang memiliki investasi di Indonesia itu udah mempersiapkan armada tempur. Oke. Di atas laut itu saya dapat ilmunya. Saya menyaksikan kapal kami merapat Singapura Marine, satu kapal perang itu rapat ke kapal kita. 2 hari kemudian US Navy mendarat di kapal kita dan kita punya pasukan nggak bisa berbuat apa. Saya menyaksikan titik-titik hitam itu berada di perairan. Armada tempur sudah standby di Indonesia. Ini yang membuat saya berpikir, akhirnya menginspirasi saya. Nggak mungkin lagi saya turun ke jalan sebagai seorang demonstran. Oke. Saya harus berada sebuah pilar, kalaupun sebagai oposisi, kami harus bergabung dan mendirikan partai. Nah inilah inspirasi kita Mbak, akhirnya kita bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya. Oh itu juga menjadi salah satu alasan Iya. Bapak ya. Aduh ini panjang kali cerita Panjang. itu ya Pak ya. Nggak siap nih 2 season pun Iya. kayaknya nih Pak. Jadi kita nih mau lanjut dari kuliah masuk tadi pekerjaan sampai baru kali ini ya berarti Bapak cerita bahwa Bapak pernah diculik. Mana? Baru di podcast kali ini ya. Iya. Iya ya, jadi informasi juga nih untuk kalau segitunya loh perjalanan Bapak
Wakil Bupati Deli Serdang ini? Malu sebenarnya kalau Malu seorang sebenarnya aktivis. Pak? Malu. Enggak lah. Kalau ada orang aktivis mengatakan dia bangga diculik, itu kalau saya malu. Gitu ya Pak. Makanya kami sepakat 15 orang ini nggak pernah ngomong. Oh, ini keceplosan nih kayaknya nih Pak. Keceplosan mungkin karena udah jadi birokrat mungkin ya kan. Iya benar-benar. Udah menjadi seorang Bapak Wakil Bupati. Dulu pernah cita-cita ya Pak jadi Wakil Bupati, ada pernah cita-cita? Enggak, Pak. Sejujurnya saya nggak pernah punya mimpi dan menghayal untuk menjadi seorang kepala daerah. Gitu. Tentunya dengan kondisi saya sebagai seorang aktivis nggak punya mimpi untuk jadi, jangankan kepala daerah, legislator aja kita mencoba beberapa kali, kita selalu kandas. Oh Bapak pernah mencoba? 4 kali. 4 kali. Pantang menyerah. Ya, pernah. Lagi. Jatuh bangun sebenarnya itu istilah untuk kita tuh Mbak. Pak Prabowo tuh bilang jatuh bangun tuh ya saya juga seperti itu Mbak. Benar. Periode 2009 Pilcaleg ikut. 2014 Pilcaleg ikut. Oke. Pokoknya harus bekerja, berputar, harus memberikan kontribusi yang nyata, Benar. berjuang bersama rakyat. Dari caleg itu semua. Dan akhirnya saya nggak pernah punya mimpi untuk bisa duduk dengan kondisi apa hari ini sebagai kepala daerah. Dan ini jujur, kalau dikatakan bangga, saya merasa ini adalah sebuah amanah. Jadi sebenarnya jabatan itu nggak perlu dibanggakan. Benar. Tapi prosesnya memang penuh dengan air mata, luka, pasti. sampai kita pernah bersama sahabat juang saya Bung Sugi Santoso, itu kami pernah berjalan, dapil saya itu Binjai Langkat dulu. Oke. Bung Sugi Santoso itu dapilnya Langkat. Kami berjalan, Mari itu ada 10 titik. Titik yang terakhir itu di daerah gunung di Marike. Kami satu mobil bawa makanan, bawa air mineral. Turun di sebuah gubuk rumah penduduk, itu isinya 50 orang, kita presentasi. Presentasi tentang revolusi, presentasi tentang kemerdekaan masyarakat, presentasi tentang harapan dan mimpi kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan konsep ideal kita. Kita berteriak dengan teriakan Gerindra, Merdeka, dinding bergetar. Iya Pak ya. Lom sondo, anggota DPR bergetar, teriakan masyarakat. Begitu hiruk pikuk semangat ini, kita semangat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pemilu nggak ada suara situ, Mbak. Belum. Nggak ada. Nah, itu kondisi yang memberikan kematangan kita berorganisasi dan memberikan kematangan kita dalam berproses menjadi seorang politikus. Akhirnya nggak pernah punya mimpi memang sampai hari ini. Tetapi mungkin di sisi yang lain, senior-senior saya yang tanpa sepengetahuan saya itu tak pernah luput memperhatikan dan memantau sejauh mana adik-adik ini tumbuh, berkembang. Alhamdulillah dapat momen tertentu saya dapat rekomendasi untuk jadi wakil kepala daerah di Deli Serdang. Mantap. Dan Alhamdulillah saya sangat yakin ya Pak ya. Udah hari ini masuk 10 bulan. 10 bulan, Iya. hampir mau 1 tahun menjabatnya ya Pak ya. Semakin dekat dengan masyarakat berarti ya Pak ya sekarang ya. Semakin dekat. Alhamdulillah, kalaulah dulu dekat dengan masyarakat, biaya yang digunakan biaya sendiri, Pak. Iya benar. Tapi hari ini dekat dengan masyarakat, biaya yang digunakan ya biaya negara. Benar. Jadi sering mendengarkan ya Pak ya keluh kesah atau apapun yang lagi yang terjadi di masyarakat, dan biasanya yang paling sering Bapak dengar dari masyarakat khususnya Deli Serdang itu apa sih Pak? Kalau membagi beberapa klaster keluhan masyarakat, kecenderungan masyarakat itu kalau dalam level-level tertentu bicara tentang daya beli dan perekonomian keluarga. Perekonomian. Satu sisi dalam segmen tertentu masyarakat tertentu berbicara dalam level fasilitas pembangunan. Sehingga kami bersama Pak Bupati Kabupaten Deli Serdang mengklaster ini dan menggabungkan dan merumuskan yang dibutuhkan rakyat itu adalah bagaimana sehat. Rakyat Deli Serdang itu harus sehat. Berarti kalau udah sehat,
pangannya cukup, sandangnya cukup, dan fasilitasnya cukup. Iya. Nah, jadi kecenderungan yang dikeluhkan masyarakat itu adalah bagaimana bisa makan dan bagaimana kalau sakit bisa berobat. Iya, itu yang paling Iya. paling utama ya Iya. Pak ya dari masyarakat, suara-suara masyarakat. Nah, kita lanjut lagi untuk sekarang ini dengan luasnya daerah Deli Serdang dan apalagi ini khususnya di bidang pendidikan nih Pak. Pasti nggak asing lah ya kan Pak program unggulan Bapak Prabowo MBG. Kita Oh, iya. balik lagi nih cerita Baik. MBG. Baik. Nah, Pak Lam kan pasti mengawal program MBG nih dan sekolah rakyat ya Pak ya. Sudah ada ya Pak ya sekolah rakyat Sekolah di Deli rakyat Serdang ya. Adalah perintis di Sumatera Utara ada 2 dan salah satu penerima sekolah rakyat itu yang siap menampung dari awal Deli Serdang salah satunya, Pak. Deli Serdang mantap. Bisa diceritain nih Pak sejauh mana sudah pelaksanaan MBG ataupun sekolah rakyatnya? Nah, kalau MBG saya adalah salah satu kami lah di Deli Serdang salah satu yang sangat memberikan sebuah apresiasi. Saya tadi udah cerita kilas balik gimana seorang anak yang dulu masa saya sekolah itu pulangnya jam 1 siang. Betul. Kita udah merasa tekanan kondisi lapar sehingga kita nggak bisa fokus belajar. Benar. Ini membekas di pikiran saya. Iya. Nah, alih-alih kok seorang presiden yang terlahir dari kelompok orang yang berada, kelompok ningrat, kok bisa sampai sejauh ini memikirkan itu. Iya. Akhirnya saya luar biasa, maka kita harus dukung dan menjemput karena saya lihat di Deli Serdang masih banyak kelompok keluarga tertentu yang di bawah garis kemiskinan. Benar. Maka harus saya sukseskan sembari memberi bantuan kepada seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat dapur dan makan bergizi ini. Kami mendorong hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin membuat dapur. Iya, benar. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 50% dan 50% lagi dalam wait and see proses progres. Proses semuanya mantap. Kita berharap Deli Serdang adalah sebagai kabupaten yang menerima full kuota dapur yang ada di Deli Serdang. Biar Sampai merata ya Pak ya. sampai kalau ada pun yang berkeinginan berinvestasi membuat dapur MBG, tak ada peluangnya lagi. Oh, tak ada Karena peluang udah lagi. Tutup. Penuh, Pak. Udah penuh. Terus Pak dampak yang mulai dirasakan masyarakat nih Pak khususnya keluarga, anak-anak dengan adanya MBG ini Pak. Pastinya kan membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Itu sangat berpengaruh ya Pak. Satu, dengan adanya dapur MBG ini, saya lihat wajah-wajah yang selalu kusut Nah, iya. sudah mulai berkurang, Pak. Sudah mulai tersenyum Dari ya, Pak. kelompok-kelompok masyarakat. Ya benar-benar. Dan yang kedua, anak-anak dari usia produktif sekolah, itu hari ini kita lihat sudah tak perlu lagi keluar sekolah, Mbak. Benar. Karena biasanya udah dapat makan bergizi di sekolah. dan mereka jarang menggunakan uang sangu ini untuk jajan. Benar. Dan hari ini masyarakat Deli Serdang itu atau anak-anak yang sekolah dapat pelayanan dapur itu bisa punya tabungan anak-anak untuk mimpinya yang akan datang. Benar. Nabung. Bisa lebih menabung ya kan Pak. Iya, jadi betul-betul program dari Bapak Prabowo untuk MBG ini sangat-sangat bagus sekali ya Pak ya. Saya Sangat setuju, mengapresiasi, Nah. makanya kami udah hampir game nih, Mbak. Iya, Tak ada celah tak ada celah. untuk kosong dapur. Wis. Kita selalu menghimbau dan mengajak seluruh kawan-kawan, kita pastikan dapur ini memiliki sebuah efek sosial, efek ekonomi, dan efek manfaat. Digaransi ini adalah sebuah ladang ibadah. Wis. Berarti tidak salah pilih partai ya Pak ya. Ah, Sampai Bapak kan bergabung ke Gerindra dan ternyata program-programnya itu sangat luar biasa ya Pak ya. ya gini Mbak, saya bergabung di Gerindra itu perintis Mbak. Perintis Perintis, ya. ya. Tapi kalau perintis nih Pak, apa sih alasan pertama kali Bapak bergabung ke Gerindra? Masa itu saya yakin kami beberapa kawan-kawan dan sepakat seluruh aktivis yang ada seluruh Indonesia jaringan harus mendirikan sebuah partai. Oke. Tak perlu lagi kita berdemonstrasi, yang legal tuh dalam konstitusi republik ini partai. Akhirnya kita harus melahirkan partai dan menanamkan sebuah ideologi dengan bahasa yang ada di pikiran kita yaitu gerakan. Lahirlah namanya Partai Gerakan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Jadi
dari tahun berapa atau kapan nih pertama kali bergabung di Partai Gerindra Bapak? Kalau Partai Gerindra Mbak, saya itu 2008 tugas saya dulu Mbak itu verifikasi kota kabupaten yang berdiri. Itu tahun berapa itu kira-kira? 2008. 2008 ya. Nah, terus paling menarik nih dari Partai Gerindra bagi Bapak Lomlom secara pribadi. Saya dulu sempat helpless di Partai Gerindra. 2008 itu masa 2008 secara nasional partai yang berdiri itu 42 partai. Setiap kita tawari abang-abang senior-senior yang kira-kira cukup layak memegang partai ini, nggak ada yang mau karena partai 42 partai Mbak. Partai sudah sangat banyak. Akhirnya kita harus sepakati, walaupun nggak ada yang berkenan, kita harus tetap menginspirasi partai yang harus berdiri. Jadi kawan-kawan yang baru tamat mahasiswa kita jadikan ketua Mbak. 5 kecamatan, tanya kaderisasinya apa, sudah berpengalaman, kita kasih megang 5 kecamatan, Binjai, Sibolga, dan daerah-daerah yang lain. Nah, akhirnya kita nggak pernah punya mimpi, memang Gerindra sampai sebesar ini Mbak. Nggak pernah punya mimpi. Nggak pernah punya Nggak mimpi pernah. ya Pak ya. Yang jelas, dulu kita hanya punya semangat. Terus berjalan dan kita sangat yakin di dalam komposisi partai ini memiliki tokoh-tokoh yang berkualitas, energik dan punya visi ke depan, dan legowo. Akhirnya kita cukup yakin sampai sekarang ini menjadi panutan seluruh masyarakat, dan kita pastikan Partai Gerakan Indonesia Raya itu adalah partai yang sesuai dengan impian kita bersama dan dapat mewujudkan harapan seluruh masyarakat di bangsa Republik Indonesia ini. Yakin, Mbak? Yakin ya. Jangan pernah ragu berjuang bersama Partai Gerindra. Mantap sekali kata-katanya. Jadi sebentar lagi kita ini kan mau menyambut HUT Gerindra di tanggal 6 Februari yang ke-18 tahun ya Pak ya. Dari Bapak Lomlom nih, seorang wakil Bupati Deli Serdang. Apa nih harapan atau impian untuk Partai Gerindra? Kalau impian kepada Partai Gerindra sampai hari ini selagi masih Pak Prabowo dan beberapa senior-senior ada di Jakarta, saya sangat yakin ideologi Partai Gerindra yang kita mimpikan dan kita lahirkan dari dulu 2008 sampai sekarang pasti tetap terjaga. Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana, khususnya nih Mbak Deli Serdang, bagaimana masyarakat tahu bahwasanya kapal yang namanya Partai Gerakan Indonesia Raya ini mampu menampung seluruh masyarakat Indonesia dan mampu menampung seluruh harapan dan impian masyarakat Indonesia. Khusus di Deli Serdang, kita akan pastikan hari ulang tahun ini berjalan dengan sangat sederhana. Kita lakukan dengan kelompok-kelompok marginal, kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani dan nelayan untuk menyatukan tekad. Hari ulang tahun ini kita songsong Indonesia mengisi kemerdekaan dan mempersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Ini harapan dari seorang Pak Lomlom, Ya, ya kan Pak. Aduh, kayaknya kalau mau dilanjutin nih buat periode kedua Mbak. periode part 2 ya Pak ya. Yes. Iya. Sebelum kita tutup nih Pak, biasa kan ada statement atau kata-kata dari Bapak Lomlom nih. Kata-katanya Pak Lomlom, nah boleh Pak sampaikan. Baik, kata-katanya sore hari ini jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti berjuang. Optimis, saya sudah merasakan kalau kita konsisten berjuang terus tanpa putus, yakin pasti terjadi dan tak ada hal yang mungkin tak terjadi. Contoh, siapa yang mengenal dulu Lomlom Sondo, dan hari ini Lomlom Sondo adalah seorang wakil bupati Kabupaten Deli Serdang. Wes mantap. Keren kali, kami berdoa semoga apa yang Bapak lakukan membawa manfaat, membawa efek baik kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Ella, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Terima Bapak, kasih. dan kami sangat mengucapkan terima kasih udah mau singgah nih di podcast Merah Putih Media Indonesia Siap, Raya. terima kasih banyak. Terima Salam kasih. Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Bye bye Pak.